Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajarinya, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, Allah jadikan orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti, bab adab dalam berdoa. Pada hadis nomor 491, Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis, idza ammanal imamu aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya, apabila imam telah membaca amin, maka bacalah amin. Sesungguhnya barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Disunahkan bagi makmum membaca amin bersamaan dengan bacaan aminnya imam. Bacaan aminnya imam bersamaan dengan bacaan aminnya malaikat. Dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang kecil. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu perbuatan sunnah ketika sholat berjamaah itu adalah membaca amin bersama imam. Jadi misalnya ketika sholat berjamaah, imam membaca surat Al-Fatihah sampai pada akhir surat, kemudian imam membaca amin. Nah, usahakan kita sebagai makmum bacaan amin kita itu bersamaan dengan aminnya imam. Apa keutamaannya? Kalau bacaan kita bersamaan dengan bacaan aminnya imam, itu artinya bersamaan pula dengan bacaan aminnya para malaikat. Maka ketika tiga orang membaca amin bersama-sama, yaitu imam, malaikat, dan makmum, insya Allah dosa-dosa kita sebagai makmum dan imam akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jelas ya? Saya baca ulang hadisnya lagi. Idza ammanal imamu aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika imam membaca amin, maka bacalah amin. Kan begitu, itu sunnah Rasul. Jadi istilahnya ketika imam membaca waladhdallin, kita jangan langsung membaca amin, misalnya amin, jangan langsung, tapi tunggu bersama-sama imam membaca amin. Supaya apa? Supaya mendapatkan keutamaan yang ini. Bersamaan amin kita dengan amin imam berarti bersamaan pula amin kita dengan amin para malaikat. Bersamaan amin kita dengan amin imam berarti bersamaan pula amin kita itu dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Pada hadis nomor 8664
Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis, man ta'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malaikatu al muwakkilu bih amin walaka bimithlin. Artinya barang siapa yang mendoakan saudara yang tidak ada di hadapannya, maka malaikat yang diserahi dia berkata amin, dan begitu sepertinya. Maksudnya begini, ketika kita mendoakan saudara kita yang tidak ada di hadapan kita atau tidak ada di sekitar kita, maka doa kita tersebut akan diaminkan oleh malaikat dan malaikat akan mendoakan kita. Jelas ya? Misalnya saya punya saudara laki-laki tinggal di kota lain, sebut namanya Asifuddin misalnya. Kemudian saya di sini mendoakan mudah-mudahan saudara saya Asifuddin bin Muhsin misalnya menjadi orang yang soleh, dimudahkan rezekinya. Kan kira begitu. Ini kan saya sedang mendoakan adik saya yang di luar kota misalnya. Nah, malaikat yang bersama saya kemudian akan mengatakan amin, kemudian mendoakan saya dengan doa yang sama persis seperti yang saya ucapkan. Jelas ya? Man ta'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malaku al muwakkilu bi amin walaka bimithlin. Jadi jelas ya. Jadi kalau kita kepengin mendapat doa dari malaikat, salah satu caranya adalah mendoakan orang lain. Tentu akhi di sini yang dimaksud bukan hanya akhi saudara kandung, tetapi bisa akhi sesama muslim. Nah, seperti dijelaskan ini, saudara yang dimaksud di sini adalah saudara dalam agama. Mithlin yang dimaksud di sini adalah doa sama seperti doamu untuk saudaramu tersebut. Jadi jelas ya. Jadi singkatnya, kalau kita mendoakan orang Islam, maka kita pun akan didoakan oleh para malaikat dengan doa yang sama. Oleh karena itu, maka ketika dengan sesama muslim, doakanlah dia dengan doa-doa yang baik, karena apa, nanti akan diaminkan oleh para malaikat. Jangan sampai kita mendoakan dengan hal yang buruk, karena nanti juga akan diaminkan oleh para malaikat. Kita lanjut. Jelas ya, tadi hadis yang pertama mengatakan sunnahnya membaca amin bersama imam. Hadis yang kedua menjelaskan keutamaan mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia. Dan kita lanjutkan hadis berikutnya. Pada hadis nomor 20, Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami'us Shaghir menuliskan sebuah hadis, amin khatamu rabbil alamin ala lisani ibadihil mu'minin. Amin atau lafal amin adalah materai atau stempel atau cap. Jadi di amin itu seperti stempel amin cek gitu kan. Adalah stempel Tuhan sekalian alam atas lisan hamba-hambanya yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Tabrani dalam Al-Kabir dalam bab doa dari Abu Hurairah. Status hadis ini dhaif. Lafal amin itu ibarat materai atau stempel yang memberikan jaminan doa-doa orang beriman tidak akan sia-sia dan tidak akan ditolak. Nah begini, dalam kehidupan sehari-hari kita kan kenal ada stempel. Misalnya kalau di RT sudah ini, kalau stempel dulu, kalau belum stempel belum sah, kira-kira begitu. Atau ada materai, misalnya kita membuat sebuah perjanjian dengan orang lain pakai materai biar sah. Pakai materai, tempel tanda tangan. Nah itu kenapa begitu? Salah satu fungsi lafal amin. Sebuah doa kalau belum mengucapkan amin itu ibarat sebuah surat perjanjian, belum ada stempelnya, belum ada materainya. Kira-kira begitu perumpamaan hadis ini. Sehingga apa? Sehingga merupakan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca amin di setiap kali habis di akhir doa, kayak begitu, amin. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, amin, kayak gitu. Ya jelas ya. Hadis berikutnya, hadis nomor 598.
Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' Al-Shaghir menuliskan sebuah hadis, idza ta'a ahadukum falyu'ammin ala du'ai nafsihi. Apabila salah seorang kalian berdoa, maka hendaklah mengamini doanya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Adi dari Abu Hurairah, dan ia termasuk yang dibiarkan putih tanpa catatan sanad oleh Dailami. Status hadis ini dhaif. Jadi begini, tadi kan lagi ngomongin amin. Kapan disunahkan membaca amin? Tadi yang pertama bersama imam membaca amin. Yang kedua ini adalah ketika kita berdoa untuk diri sendiri juga disunahkan amin. Misalnya kita di dalam kamar sendirian membaca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Nah itu ketika sendirian kita disunahkan membaca amin. Kemudian kalau ada orang lain yang berdoa, misalnya orang lain di depan atau imam atau di pengeras membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kita yang mendengarkan juga disunahkan membaca amin. Kira-kira begitu, ya kan? Yang ketiga yaitu ketika bersama-sama imam. Disunahkan membaca amin untuk doa sendiri maupun doa orang lain, karena ketika membaca amin maka malaikat akan mengikutinya dan bisa menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa. Saya itu ya beberapa hadis tentang keutamaan berdoa pada pertemuan yang terakhir ini, tentang keutamaan membaca amin. Yang kedua tentang keutamaan mendoakan orang lain. Jadi kalau doa kita kepengen mustajab, kalau doa kita pengen bernilai plus, yang pertama ucapkanlah amin setiap akhir doa. Dan yang kedua cobalah doakan orang lain. Jadi istilahnya setelah kita mendoakan diri kita sendiri, kemudian kita mendoakan saudara kita atau mendoakan orang lain sesama muslim, apalagi yang saudara kandung atau ibu kandung dan lain-lain dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.